Timnas Indonesia sering tampil mengejutkan sejak ditangani Shin Tae-yong. Contohnya dengan menggunakan taktik di luar nalar yang tidak disangka-sangka para lawan. Coach Shin berani mengikuti racikan taktik pelatih top Eropa seperti Roberto De Zerbi hingga Pep Guardiola. Shin Tae-yong juga berani memindah pemain di luar posisi aslinya demi memenangi laga. Melimpahnya stok pemain serba bisa bikin skuad Garuda punya banyak taktik rahasia. Bagaimana Shin Tae-yong memaksimalkan pemain serba bisa menjadi senjata andalan Timnas Indonesia? Taktik berani Shin Tae-yong berguru ke pelatih dunia. Shin Tae-yong diberikan keuntungan memiliki banyak pemain serba bisa di skuad Garuda. Coach Shin lantas memaksimalkan keuntungan ini menjadi performa hebat di lapangan. Timnas Indonesia akhirnya bisa memakai banyak formasi berbeda karena punya pemain serba bisa. Hal ini sering dimanfaatkan Shin Tae-yong untuk merombak starting line up. Sang pelatih kadang diprotes oleh netizen tanah air karena terlalu berani gonta-ganti formasi. Namun Shin Tae-yong mengaku taktik ini terinspirasi dari para pelatih kelas dunia. Dirinya sangat mengidolakan filosofi permainan menyerang yang fleksibel dari Arsene Wenger. Kini Coach Shin banyak berguru dari Pep Guardiola, Roberto De Zerbi, hingga Xabi Alonso. Sekarang saya banyak menonton Brighton and Hove Albion, Bayer Leverkusen dan Manchester City untuk mencoba dan menciptakan gaya saya, tegas Coach Shin. Justin Hubner. Sosok Justin Hubner langsung menjadi andalan Shin Tae-yong sejak dinaturalisasi. Alasannya karena pemain keturunan Belanda ini bisa memainkan banyak posisi di lapangan. Bersama Timnas Indonesia, Hubner sempat dimainkan sebagai gelandang bertahan. Fans skuad Garuda sempat heran dengan keputusan aneh dari Shin Tae-yong ini. Pasalnya, Hubner murni berposisi sebagai bek tengah di skuad muda Wolverhampton. Namun Muhammad Kusnaini selaku pundit lokal justru setuju dengan posisi baru sang pemain. Bungkus lebih memilih Hubner daripada Mark Locke untuk menjadi gelandang bertahan skuad Garuda. Shin Tae-yong menurut saya mencoba Hubner karena duel satu lawan satunya bagus, ujar Bungkus. Permainan Hubner terbukti moncer di lini tengah saat skuad Garuda berada di Piala Asia 2023. Shin Tae-yong lalu kembali memasang sang pemain menjadi bek tengah. Hasilnya, Hubner sukses mengeluarkan karakter permainannya yang keras dan solid. Dirinya sampai dijuluki preman Timnas karena berani menerjang keras lawan dan berani provokasi lawan. Rafael Struijk. Kemudian ada Rafael Struijk yang selama ini dipasang Shin Tae-yong sebagai ujung tombak. Pemain keturunan Belanda ini selalu menjadi striker utama skuad Belanda. Struijk sukses menjadi pilihan utama Shin Tae-yong dengan menyingkirkan Ramadan Sananta. Padahal striker lokal ini sudah mencetak 8 gol di Liga 1 musim ini. Sementara Struijk sama sekali belum mencetak gol debut bersama skuad Garuda. Dalam 10 penampilan, sang pemain belum mampu menjebol gawang lawan. Namun, Struijk sebenarnya lebih berbahaya jika dipasang sebagai winger kiri. Kecepatan dan pergerakan sang pemain akan lebih mematikan jika dipasang sebagai pemain sayap. Struijk juga mengaku kalau lebih menyukai posisi winger kiri daripada striker tengah. Namun dirinya berjanji akan menuruti permintaan Shin Tae-yong meski tampil di luar posisi aslinya. Saya lebih menyukai bermain sebagai sayap kiri, tapi saya bisa bermain dimanapun pelatih meletakkan saya. Saya akan memberikan 100%, tegas Struijk. Marcelino Ferdinand. Bukan hanya pemain keturunan, Marcelino Ferdinand juga bisa bermain di banyak posisi. Selama ini sang pemain lebih banyak dipasang Shin Tae-yong sebagai gelandang serang. Di Piala Asia 2023, Shin Tae-yong memainkan Marcelino sebagai gelandang di lini tengah. Pemain milik KMS Kadenze ini diberi kebebasan untuk menjelajah area lapangan. Marcelino dengan dribble lincahnya sering bikin lawan frustrasi dan kewalahan. Akhirnya pemain lawan akan terpancing dan mudah bikin pelanggaran saat mengawal Marcelino. Kadang, pemain yang akrab disapa Marceng ini akan digeser bermain lebih melebar. Bahkan di laga kedua melawan Vietnam, dirinya sempat dimainkan sebagai gelandang jangkar. Marcelino turun lebih dalam untuk menjemput bola sekaligus mengontrol lini tengah.
Ex pemain Persebaya Surabaya ini mengaku tidak masalah bermain di luar posisi aslinya. Semua orang sudah tahu jika posisi asli saya adalah pemain nomor 10. Namun saya juga harus menyesuaikan kemauan pelatih. Dan mungkin Coach Shin juga melihat potensi saya di nomor 8 atau nomor 6, tegas Marcelino. Nathan Choaon. Nathan Choaon sudah menjalani debutnya bersama timnas Indonesia di pertengahan Maret lalu. Bermain sebagai bek sayap kiri, sang pemain mulai menarik perhatian fans skuad Garuda. Pemain berdarah Semarang ini membuat para winger Vietnam tak berkutik. Dikutip dari akun Twitter resmi timnas Indonesia, Choaon mencatatkan statistik cemerlang. Selama 45 menit bermain, dia mampu melakukan 4 intercept dan 1 sapuan. Tak hanya itu, akurasi umpan sukses Choaon juga sebesar 64%. Shin Tae-yong selaku pelatih langsung memuji debut gemilang Choaon. Nathan cuma main di babak pertama. Dia memang belum adaptasi dengan cuaca dan waktu di sini. Tetapi tetap saja dia tidak terlalu bermain buruk, ujar Shin Tae-yong. Choaon juga bisa bermain fleksibel dengan ditempatkan sebagai posisi bek tengah. Posisi ini pernah dimainkannya saat masih berseragam Excelsior Rotterdam. Pelatihnya saat itu, Marinus Disquizzen, memasukkannya di menit 70 dan digantikan oleh Nikita Vlasenko. Hadirnya Choaon membuat lini pertahanan Rotterdam menjadi sekeras batu karang. Hasilnya, FC Dordrecht terpaksa hanya mendulang 1 poin saja meski bermain di kandang sendiri. Choaon bisa dipasang Shin Tae-yong sebagai bek tengah darurat. Sang pemain punya postur yang lumayan tinggi dan kecepatan di atas rata-rata. Dengan kelebihan ini, Choaon cocok dipasang menjadi bek tengah saat melawan tim yang bermain cepat. Kelincahan Choaon diprediksi bisa meredam serangan balik cepat dari lawan. Bukan tidak mungkin, kemampuan serba bisa sang pemain akan segera dimaksimalkan Shin Tae-yong. Ragnar Oratmangun. Timnas Indonesia mendapatkan dampak positif dengan kehadiran Ragnar Oratmangun di sektor penyerangan. Pemain kelahiran OS ini berhasil melesakkan gol di laga debutnya. Gol tersebut ditorehkannya saat mengisi posisi ujung tombak melawan Vietnam. Roni Pangemanan selaku pengamat sepak bola Indonesia memberikan pujian terhadap Oratmangun. Ketika menggiring bola, dia tidak menunduk. Ia piawai dalam mengecoh pertahanan Vietnam. Secara permainan, dia sangat oke untuk lini penyerangan, kata Bung Ropan. Jika ditelaah dari ucapan Bung Ropan, Oratmangun memang pemain serba bisa di lini penyerangan. Dirinya juga bisa memainkan banyak peran sesuai kebutuhan pelatih. Bersama Fortuna Sittard, pemain 26 tahun ini sering diturunkan di berbagai posisi. Mulai dari winger kiri, gelandang serang, penyerang tengah, hingga sayap kanan. Gaya permainan itu tentunya akan semakin memudahkan Shin Tae-yong untuk merancang taktik. Pasalnya, sang pelatih gemar untuk bereksperimen dalam formasi apabila dibutuhkan. Oratmangun sempat menyebut kalau siap bermain dimanapun sesuai keinginan pelatih. Bagi saya, posisi tidak terlalu penting. Jika tim bermain baik dan kita memiliki bola, kita tahu apa yang harus dilakukan. Maka posisi di atas kertas tidak terlalu penting, ucapnya. Dengan dihuni kumpulan pemain yang hebat berpindah posisi, apakah timnas Indonesia bakal terus punya stok taktik rahasia pengecoh lawan?